Shalom, saya akan membahas 3 serangan yang membahayakan gereja di tengah-tengah situasi virus corona ini. Dunia di mana kita hidup hari ini mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa sekali. Karena memang orang dipaksa untuk menggunakan internet. Kita tahu kemajuan teknologi dari 3G, 4G, 5G. Kemajuan yang luar biasa dan kita berada dalam situasi seperti itu. Saudara bisa tahu apa saja hari ini lewat informasi yang terjadi. Jadi itu salah satu hal yang saya sebut terjadi perubahan yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar tanpa sadar. Serangan yang pertama itu adalah di mana akhirnya kita semua menjadi orang yang mudah menerima informasi tentang dunia ini, termasuk informasi tentang firman Tuhan dari berbagai sudut, apalagi kalau saudara banyak menguasai bahasa. Serangan yang pertama yang membahayakan adalah kita gereja dipaksa menjadi banyak tahu karena informasi. Di dalam 1 Korintus pasal 8 dikatakan bahwa pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong. Jadi serangan yang pertama adalah iblis menyerang, menggunakan informasi yang saudara tahu, banyak tahu, tapi kita akhirnya menjadi orang-orang Kristen cuma banyak tahu karena kita punya banyak informasi. Hari ini saya lihat sepertinya orang-orang yang belajar sungguh-sungguh puluhan tahun, semua tidak ada apa-apanya lagi dibandingkan dengan orang-orang yang tiba-tiba tahu, asal ngomong. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu, kita punya masalah besar. Masalah besar kita adalah kita cuma banyak tahu. Sementara firman Tuhan tidak cukup. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu sampai saudara melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak benar-benar saudara tahu kalau saudara tidak melakukannya. Karena pengetahuan firman munculnya ada 2. Yang pertama saudara karena informasi, yang kedua karena saudara mengalami. Kerajaan Allah itu, kebenaran Tuhan harus saudara dapatkan berdasarkan hubungan pribadi, pengalaman pribadi saudara waktu mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kalau tidak, firman Tuhan hanya akan menjadikan kita tahu saja, tetapi kita tidak kuat. Sementara goncangan akan semakin luar biasa ke depan dan akan merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan termasuk kerohanian kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak kuat. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46, Tuhan Yesus berkata, "Kenapa engkau memanggil aku Tuhan, sementara engkau tidak melakukan apa yang kukatakan?" Menjadikan Yesus Tuhan ada konsekuensinya di mana kita harus taat. Kalau saudara cuma banyak tahu, akhirnya membuat saudara sombong dan saudara mulai ngomong hanya sebatas pengetahuan dan pengetahuan itu dipakai hanya untuk menyerang orang tanpa saudara berbuah. Karena itu dilanjutkan oleh Yesus dalam Lukas 6 itu bahwa dengan apakah kusamakan orang yang mendengar firman tidak melakukannya. Ini yang saya sebut kita sedang dibuat tanpa sadar oleh iblis untuk menjadi pengamat, menjadi orang yang banyak tahu tanpa menghidupi firman Tuhan. Sehingga ketika kita cuma mendengar firman, dapat informasi firman, lalu sudah kita tidak melakukan. Alkitab menyamakan kita dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika angin, banjir, hujan datang, maka robohlah, hebatlah kerusakan bangunan itu. Serangan pertama yang dibuat oleh iblis adalah dia nggak takut dengan orang Kristen yang banyak tahu. Karena iblis juga percaya, bahkan gemetar kata Alkitab. Kalau sudah percaya Yesus Tuhan, dia juga percaya. Tetapi iblis tidak taat, tidak melakukan. Jadi dia tidak terlalu takut dengan orang-orang Kristen, gereja yang banyak tahu. Kita tidak menyerang orang-orang yang belajar teologi, tetapi teologi itu terakhir bisa jadi tolologia karena kita tidak menghidupi firman yang kita tahu. Jangan semua orang hendak menjadi guru. Jadi ini serangan pertama yang menyerang gereja, yaitu gereja hanya mengetahui firman tanpa pernah menghidupi firman dalam kehidupannya. Karena itu kita harus berjaga-jaga, berhati-hati supaya kita jangan terpancing dan hanya puas dengan pengetahuan yang kita tahu, karena kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa buktinya saudara benar-benar tahu? Ciri khasnya saudara mengalami kemerdekaan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan ketika Yesus menjelaskan tentang situasi akhir zaman dalam kitab Matius, saudara pelajari di sana, kita menemukan bahwa ketika tuannya itu pergi, lalu hamba-hambanya mulai saling berkelahi satu dengan yang lain. Saya melihat firman Tuhan hari ini digenapi. Jadi hati-hati, serangan kedua yang
membahayakan gereja hari ini adalah terjadinya hamba-hambanya menjadi bertengkar dan berkelahi. Tidak ada kesatuan, tidak ada kasih, semua saling menyerang, semua saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita hati-hati dengan serangan yang kedua, kehilangan kasih. Yang ketiga, dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-5, keadaan menjadi sulit dan sukar. Rasul Paulus ngomong kepada anak didiknya Timotius yang sedang menggembalakan. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang Kristen. Keadaan menjadi sulit dan sukar karena manusia mencintai diri sendiri. Di sisi yang lain, orang-orang Kristen tidak bertumbuh di dalam karakter Kristus. Ini yang perlu saya ingetin, bahwa ada serangan yang luar biasa terhadap gereja Tuhan hari-hari ini. Di tengah virus corona, yang pertama orang banyak tahu, yang kedua jadi saling menyerang, ketiga karakter kita tidak bertumbuh, tidak ada kasih dan penerimaan. Ingat Bapak Ibu, kekristenan ini bukan agama. Kekristenan adalah kehidupan Kristus, hidup di dalam kita. Paulus berkata kepada gereja di Korintus, "Aku tidak bisa bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Jika ada di antara kamu masih ada perkelahian, pertengkaran, susu yang kuberikan, karena kamu masih manusia duniawi." Ingat, serangan yang pertama adalah pengetahuan yang luar biasa. Yang kedua adalah perselisihan di antara hamba-hamba Tuhan. Dan Alkitab sudah menubuatkan kedatangan Tuhan diwarnai dengan situasi hamba-hambanya yang sibuk ribut. Yang ketiga adalah karakter kita yang tidak bertumbuh. Karena itu, mari kita mewaspadai 3 serangan besar yang sedang dibangun oleh iblis di tengah-tengah virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.